Sang penghibur yang sering dipahami dan diklaim sebagai nabi seberang itu jelas-jelas adalah Roh Kudus ya Pak Bambang. Jelas sekali. Karena itu Parakletos itu kenapa disebut Parakletos? Karena di dalam nubuatan Perjanjian Lama, khususnya kitab Ratapan, bahwa aku menangis karena jauh daripadaku penghibur. Nah, penghibur itu dalam teks aslinya itu adalah Menahem. Nah, kata Menahem itu gelar Mesias yang akan datang. Dalam harapan orang Yahudi, siapa nama Mesias itu, gelarnya siapa? Menahem. Lalu ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang namanya Septuaginta, Menahem diterjemahkan Parakletos. Parakletos itu yang diterjemahkan penghibur. Lah Yesus itulah penghibur, penolong, pengantara, dan itu disebutkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Apabila kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Pengantara kepada Bapa itu Parakletos kepada Bapa. Karena Yesus sebagai juru selamat itu Parakletos, pengantara, pembela dari dua pihak yang berperkara, ya. Itu ibaratnya seperti itu. Makanya dalam bahasa Yunani modern, advokat itu adalah Parakletos. Ya, Yesus itu advokat kita kepada Bapa. Ketika kita dituduh karena kita berbuat salah, kita memang layak dihukum, maka sang advokat itu membela kita untuk membela di depan Bapa. Nah, waktu sang firman itu naik ke surga, maka dia akan mengutus Roh Kudus. Maka Bapa akan mengutus demi nama sang Mesiasnya, yaitu Parakletos yang lain. Parakletos yang lain itu Parakletos penghibur atau penolong yang berasal dari asal yang sama, karena baik Yesus firman Allah maupun Roh Kudus Roh Allah itu asalnya dari Sang Bapa surgawi. Maka penolong yang lain itu bukan lain secara bertentangan, tapi lain dari asal yang sama yang bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Itulah Roh Kudus. Itulah Roh Kudus. Jelas ayatnya di dalam Yohanes pasal 15:26 itu sang penghibur roh yaitu Roh Kudus. Ya, jelas sekali itu Roh Kudus, bukan